Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Yuda Dewantara, NPM 21120050. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang HRIS atau Human Resource Information System. Definisi dari HRIS sendiri merupakan salah satu sistem informasi terpenting yang ada di dalam sebuah perusahaan. Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System yang menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. HRIS adalah sebuah bentuk interseksi atau pertemuan di antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut dengan ERP. Fungsi dari HRIS itu antara lain adalah sebagai berikut. Pertama adalah perekrutan dan penerimaan. SDM membantu penerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk melakukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga yaitu manajemen data, proses pengelolaan data sehingga dapat digunakan sebagai sumber atau informasi atau analis yang dapat dipercaya untuk perorangan atau umum. Dan masih banyak fungsi-fungsi lain dari HRIS yang dapat berguna sekali untuk perusahaan. Dari segi input, HRIS terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama, intelijen sumber daya manusia, yang berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Yang kedua, yaitu sistem informasi akuntansi atau SIA. SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS, sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Yang ketiga, penelitian sumber daya manusia. Berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, seperti penelitian suksesi karyawan, analisis dan evaluasi jabatan dan penelitian keluhan. Lalu, output HRIS terdiri dari atas 6 subsistem, yaitu yang pertama yaitu subsistem perencanaan kerja, merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, subsistem perekrutan merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, sukses, dan kedisiplinan. Keempat, subsistem tunjangan merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya, yang meliputi kehadiran dan jam kerja, penghitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi dan pecahan kompensasi. Yang kelima, subsistem benefit meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke insentif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya, sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Dan yang terakhir yaitu subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Beberapa pengguna HRIS dalam perusahaan sendiri adalah HRD dan karyawan. HRIS ini sangat bermanfaat dan membantu berbagai macam pekerjaan HRD. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan cara manual akan bisa dilakukan secara otomatis sehingga redundansi data bisa dihilangkan. Selain itu, lebih menghemat tenaga dan juga waktu. HRIS bisa diterapkan dalam manajemen, contohnya untuk absensi dan juga kehadiran. Penerapan HRIS ini juga berguna untuk karyawan, seperti pada cuti dan juga izin, di mana bisa lebih mudah karena bisa dilakukan melalui aplikasi. Karyawan akan bisa langsung mengajukan cuti dan izin tanpa harus menggunakan formulir terlebih dahulu.
Lalu, dampak-dampak penerapan HRIS dalam perusahaan. Yang pertama yaitu memiliki kemudahan akses. HRIS modern adalah sebuah layanan berbasis web atau cloud yang berarti dapat diakses sepanjang hari dimanapun kita berada selama terdapat koneksi internet yang aktif. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas kandidat. HRIS mengotomatisasi proses rutin pengelolaan AR yang melelahkan seperti penghitungan gaji, input data, sistem pengolahan kinerja pegawai, dan sejumlah tugas inti HRM sehari-hari lainnya. Yang selanjutnya yaitu menerapkan resolusi strategis. Dengan menggunakan HRIS, kita dapat mengakses, mengulas, dan menganalisis data pegawai kapan saja untuk mengawasi pengelolaan kinerja pegawai atau bahkan biaya dan fasilitas perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu mengurangi terjadinya kesalahan dalam proses HR. Sebuah error dalam pengaturan data dapat memperlambat pekerjaan dan yang lebih penting lagi dapat merusak reputasi dari sebuah perusahaan. Yang selanjutnya itu memperkuat kolaborasi HR. Jika tim HR bekerja dari beberapa lokasi yang berbeda, maka mengumpulkan mereka semua dalam sebuah platform yang sama akan memampukan mereka untuk bekerja selaras dan berkolaborasi dengan lebih efektif. Dan poin terakhir itu antisipasi perubahan dan pertumbuhan usaha. Perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, akan berjalan dengan lancar ketika laba investasi pegawai mereka dimaksimalkan. Jadi, apabila perusahaan Anda sering mengalami pergantian pegawai atau turnover, tingkat produktivitas dan pendapatan perusahaan pasti akan terkena imbasnya juga. Dan sekian dari video kali ini. Apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang, mohon maaf. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, dan di subscribe juga mungkin channelnya. Ya mungkin sekian begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.